yang berani. Cari debater Kristen yang paling hebat, hadapi saya. Joseph aja nggak berani hadapi saya. Ahli Katolik, bro. Saya tahu banget isinya Katolik, sebagaimana kita melihat isi gitu kita. Katolik gak berani. Joseph, si RK. Siapa lagi nih? Joseph, RK. Ya, debater Kristen mana? Open cam kalau sama saya berani nggak? Bom nggak berani. Karena ajaran kalian ajaran ketidakbenaran. Kalau benar ya harusnya berani dong. Bible palsu, saya bisa buktikan. Kalau Bible itu palsu, cari Kristen yang paling hebat, debat dengan saya. Si Edis aja nggak berani lawan saya. Cari si Edis, gua kasih Anda 100.000 kalau si Edis berani debat dengan saya. Kalau room saya terbuka, open cam saya, kegantengan saya bisa dilihat dari penjuru langit. Pakai teropong. Mana Oten? Gak berani naik. Ya. Makanya saya agak males kalau live itu. Habis Otennya gak ada yang berani. Mana yang kalian anggap hebat? Nggak ada Oten yang hebat. Oten. Bang Rijal. Sehat, Gurunda. Gurunda dari Hong Kong. Iya, saya udah berapa menit ya mantengin dari tadi, belum ada domba yang naik. Nggak ada Oten yang berani. Makanya saya agak males live itu, karena Otennya nggak ada yang berani sama Santo Yonatan, Santo Kudus, Santo Agung, Gembala Sidang. Mungkin kontennya harus diganti, Kang. Live-nya ini jadi live mengajar bahasa Ibrani dan Yunani khusus untuk Oten misalnya gitu, gratis tanpa perpuluhan barangkali. Mereka jangankan diajak belajar, karena kalau belajar bahasa itu agak susah, lebih apa ya, bikin otak panas. Ya membahas tentang Bible aja ndak ada yang berani, apalagi bahas itu. Ya, konten debat nggak mau masuk barangkali, kalau konten belajar bahasa mau masuk dia. Oke, sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen atau Muslim? Muslim bang, alhamdulillah masih Muslim. Nah ini aja, Yesus disalib di pohon. Mengandar. Yuk. Tadi aku lihat lab siapa si Kiamat. Makin menjadi aku tengok nih. Gini loh ya, kita harus bedakan antara penghujat dengan diskusi. Iya, asik menghujat aja yang dibilangnya. Iya, nggak bisa ditonton kalau menghujat. Kawin lah, apalah segala macam. Ya karena gini loh, setiap statement dari orang Kristen itu dia pelakunya. Iya. Dia kan etusbol, ya kan? Iya. Dia laki-laki suka laki-laki. Ya kan? Pedang dong. Loh iya. Iya. Jadi apa yang mereka benci itu apa yang mereka lakukan. Wah. Dia benci begini, ternyata dia melakukan. Makanya di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi ang taquluna ma la taf'alun.
kalian mengatakan sesuatu tapi kalian tidak memperbuat, sungguh kebencian di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ngomong tentang kebenaran tetapi dia sendiri dalam ketidakbenaran. Iya betul tuh bang. Tapi tengok entah dari mana Alkitabnya dapat dia. Dari tafsiran tadi tengok dia. Saya mah nggak level orang-orang semacam itu. Payah. Jangankan ini, Estasaurus saja nggak berani sama saya. Jadi sama Joseph udah pernah lihat bang? Joseph gak berani lagi debat sama saya. Tak berkutik depan saya. Sering Karena aku gini, abang lihat sama dia. karena si Joseph itu Katolik, saya itu tahu banget Katolik bagaikan seorang pacar. Orang pacaran kalau yang sudah bertahun-tahun itu kan tahu isinya. Warnanya, ada apa isinya, ya seperti itu. Saya tahu Katolik itu dalamannya seperti apa. Makanya mereka nggak berani. Mereka mah carinya yang paling lemah. Om Willy. Kalau saya cari yang paling pintar. Kalau mereka cari yang paling lemah. Iyalah, lemah Kalau iman saya ya. cari yang paling pintar. Mana debater Kristen atau polemik Kristen yang paling hebat? Debat. Ya, nggak ada yang berani. Tapi salam kenal dulu kita bang ya. Ya, salam kenal juga. Bang Nandar dari mana nih? Saya Kuningan, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Aku sering nonton abang, sering live nengok abang. Kalau berdebat-debat sama Eka, sama Kiamat. Saya nggak pernah sama Kiamat, dulu aja sama Bang Juma. Karena dia mah lain ditanya, lain dijawab. Iya. Asal kalau si Eka berdebat. Tema apapun bahasanya ya Nabi Muhammad nantinya larinya. Bahas ketuhanan larinya ke Nabi Muhammad, katanya begini, menikahi kan nggak ini, nggak nyambung. Coba cari Kristen yang paling hebat, tema Yesus tidak disalib. Ada nggak yang berani? Open camp. Kalau nggak open camp, nggak ada. Bentar. Iya, silakan. Kalau Anda lagi ada aktivitas nggak apa-apa. Nih tadi Kalau lagi ada aktivitas. Nggak usah di absen. Kristen yang paling hebat naik. Nggak ada mereka ini. Kang, itu kemarin beli itu ya? American Bible ya? Iya, saya dibelikan orang. Mahal itu. Iya, 800.000. 800.000. Saya dibelikan hamba Allah dari Makassar. Assalamualaikum Bang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullah. Kristen atau Muslim? Salam kenal dari Madura Bang, saya Muslim. Remah cong. Kok tahu Madura Bang? Enggak, teman-teman saya orang Madura. Oh, saya sering nonton Abang, serius. Keren Abang tuh. Iya, teman-teman saya orang Madura. Jadi waktu kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, kebanyakan teman-teman saya ini dari Madura. Dari Bang, Sampang, dari Sampit, dari Pangkalan, dari Sumenep, dari mak bede, cong mak bede. Keren coy. Bang, aku bangga loh punya abang gitu sebagai orang Muslim. Beneran. Jangan bangga sama saya. Bangga itu karena kebenaran Islam. Iya itu Bang. Cuman kan kita melihatnya tuh abang sebagai promotor gitu. Jadi keren banget abang nih. Maksud saya gini Bang. Saya sering nonton abang itu. Di mana? Nonton saya di mana? Di TikTok ini. Kalau jangan di TikTok dong. Kalau TikTok itu di YouTube. Iya. Di YouTube Bang, di YouTube Bang. Nontonnya di YouTube. Di YouTube-nya apa Bang namanya Bang? Nih saya tunjukkan ya YouTube saya. Nama YouTube saya Yonatan Nandar. Nih saya lihat nih. Nih Estasaurus aja nggak berani nih.
Pendeta Mel Atok turun hadapi Yonatan Nandar usai Esra Soru ketakutan berdebat. Ini Evangelis Yonatan Nandar, ini Pendeta Mel Atok, ini Esra Soru. Ya, tadi malam ini. Sekelas itu takut bang. Tadi malam baru alhamdulillah yang nonton 72.000 ya. Ini tadi malam live 9 Agustus. 9 Agustus ya. Iya, Itu di subscribe YouTube saya, Yonatan Nandar ini. oke Ya. bang, siap bang. Iya bang, siap bang. Tadi malam saya live. Di subscribe. Iya bang, iya bang. Nih, Yonatan Nandar. Nonton di YouTube aja. Tidak skip iklan ya. Yonatan Nandar bukan artis, bukan selebgram, bukan seleb TikTok. 415.000. Nah, tadi malam saya live nih. Esra Soru takut hadapi Yonatan Nandar. Alhamdulillah 71.000 12 jam yang lalu. Esra Soru Widih. aja nggak berani hadapi saya. Apalagi si Karena- RK bang. Karena begini, kalau debat itu, saya lebih suka debat itu berdasarkan Quran dan Bible gitu loh. Jangan hanya berdasarkan Bible, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau gitu. Kalau ada pendeta, wah kita nggak usah bahas dua arah, kita langsung bahas. Contoh, betulkah Yesus disalib atau diserupakan menurut Bible dan Quran? Nah, menurut Nggak ada, Al-Quran, Bang. Yesus tidak disalib. Menurut Bible, apakah Yesus disalib? Tidak. Bisa. Oh tidak juga bang. Oh iya dong. Yesus menurut Bible tidak disalib. Enak aja. Yang disalib itu Yudas. Yang disalib itu Yudas Iskariot. Iya bang. Yang disalib itu Sampai- Yudas Iskariot. Sampai itu belajar gitu kok bisa wawasannya luas gitu kok belajar itu gitu. Tidak ada. Kenapa? Karena Rasulullah yang menyuruh. Ada kan hadisnya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin wal muslimat. Ilmu apapun, ilmu kedokteran, gunakan dengan ilmu kedokteran Anda untuk mengobati orang. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi semua ilmu dipelajari. Nah, Ustad kalau ditanya kristologi pasti ngeblank, gak tahu apa-apa. Ya makanya harus Iya, ada orang yang mempelajari kristologi. Kalau misionaris jangan dihadapi dengan Quran karena nggak bakal nyambung. Mereka tidak beriman kepada Quran. Kalau ada misionaris yang menginjili, hadapi dengan Bible. Saya dulu pernah waktu saya kerja di Grogol, Jakarta Barat, Iya bang. ada Iya. misionaris di depan rumah sakit RSJ Dr. Soeharto. Iya. Ya, dia nginjili saya. Maksudnya dia menginjili di situ. Saya dekati. Oh, saya tertarik nih, kata saya. Saya ngerjain mereka. Saya tertarik nih. Coba saya pengen belajar. Ternyata dari Saksi Yehova dia. Saya pengen belajar dong. Oh iya. Boleh minta nomor saudara. Boleh minta nomor WhatsApp-nya mas, katanya. Ya, saya pengen belajar. Tolong ajari saya dong, kata saya. Iya, silakan. Saya kan dulu tidak tahu kalau mereka Saksi Yehova. Ya, saya kasih ayat tuh Markus 12:29. Coba baca Markus 12:29. Dia sibuk tuh nyari-nyari Bible-nya tuh. Gak usah pakai nyari Bible di HP aja. Wah, HP saya mati katanya. Udah, nggak usah banyak cincong lah. Gini aja, saya bacakan ya. Payomer itu acaman ciah, cemaya ceraen, atau naik lo edu atau naik eat. Wah, Itu emang bener misionarisnya ada begitu bahasa begitu bang. ada itu bahasa Ibrani. Cema icak Thailand, Bang. atau naik elo enu atau naik eat. Kan? Dengarkanlah hai orang Israel katanya. Tuhan Tak kita kirain lah. Thailand bang. Ya. Ah? Tak kirain Thailand bahasa Thailand. Oh, bukan.
Bang, saya mau nanya bang. Tadi bang mengenai tadi bang. Abang tuh tadi bilang kalau uh, Tuhan itu membenci seseorang yang menyuruhkan seseorang itu kepada kebaikan, namun dirinya itu tidak melakukan apa yang dibicarakan begitu. Menurut saya itu sorry ya bang, menurut saya sih bang, penempatan pada kasus yang tadi abang bicarakan itu kurang, menurut saya itu kurang tepat gitu dengan itu tadi. Apa? Tadi kan ngebahas apa itu? Yang Bahasa apa? bilang males gitu katanya kalau debat sama si itu katanya, soalnya selalu menghujat. Nah kemudian abang bilang iya, apa yang mereka benci dia juga yang melakukan begitu. Dan kemudian abang bilang gini, langsung mengutip ayat Al-Quran yang bunyinya itu, Tuhan itu membenci apa itu tadi bang, membenci seseorang yang menyerukan kepada kebaikan namun dirinya tidak melakukan hal tersebut begitu. Agak, maksudnya itu bener emang gitu bang, maksudnya nyambung nggak gitu kasus dengan apa yang dikutip oleh sampean di dalam Al-Quran, kasusnya gitu kan. Al-Quran itu ada sebab atau musababnya begitu, ada asal usulnya kenapa kitab ini turun begitu. Iya. Coba berikan pencerahan bang, berikan pencerahan Iya. kepada saya juga Jadi mau contoh belajar ya. Bang. Ya, Anda bisa lihat sendiri dalam tafsirnya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia tidak melakukan. Ada orang yang mengetahui tentang sebuah kewajiban tapi dia tidak melaksanakan. Dan orang-orang Kristen ini mereka tahu kebaikan, ya, tetapi mereka justru tidak melakukan kebaikan itu. Orang Kristen tahu itu kejelekan, tapi mereka lakukan. Justru kalau kebaikan nggak mereka lakukan. Mereka berbicara katanya tentang kebenaran, lah dia sendiri melakukan. Maksudnya mereka berbicara tentang berzina lah, apalah, mereka sendiri tusuk bool. Di kiamat kan tusuk bool. Saya rasa mudah untuk dipahami lah kayak berkenaan dengan ayat Al-Quran, berkenaan dengan sikap mereka. Bahkan di dalam, jangankan menurut Quran ya, menurut Bible sendiri mereka tidak akan masuk surga. Baca Matius 5:20. Ya gimana? Oh, emang di dalam Matius 5 nomor 20 dikatakan begini. Jadi tidak ada keselamatan dalam ajaran Kristen. Nggak ada. Mereka itu tertipu. Maka ada lagunya. Kau sebut aku malaikat cintamu. Kau sebut aku pangeran kekasihmu. Itu bohong, itu palsu. Banyak yang bilang aku malaikat cintamu. Itu bohong, itu palsu. Ini contoh. Ada orang bilang coba syahadat, aku pengen dengar katanya. Nyuruh aku syahadat, orang aku muslim. Nggak apa-apa. Saya nggak peduli siapapun yang ada di hadapan saya. Intinya begini. Orang Kristen tertipu dengan dogma. Banyak orang Kristen yang menjadi pemain bokep. Banyak. Maria Ojawa Kristen, Mia Khalifah Kristen. Mereka main bokep. Kenapa? Karena merasa dosanya ditebus. Itu palsu itu. Iya betul. Iya. Ya saya bukan laki-laki yang soleh. Kita pernah mengalami fase-fase muda, ya kan? Fase-fase di zaman kita nutup hordeng, korden ini ditutup semua. Kita lihat VCD, kunci di pintu dikunci semua. Kita nonton, ternyata yang main itu pakai salib itu, kalung salib semua. Iya, yang pemain-pemain gitu kan mayoritas 90,99%, 99,99% kan Kristen. Mereka tidak peduli, mereka main bokep karena mereka adalah ditebus dosanya. Padahal itu ajaran palsu. Mana ada orang main bokep ditebus dosanya? Baca Matius 5 nomor 20. Apabila
kesolehanmu, apabila keberagamaanmu, apabila kebenaranmu tidak lebih benar dari orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Farisi, kalian tidak akan masuk surga, kata Yesus. Di mana jaminan keselamatan dalam Kristen? Yesus sendiri bilang, kalian tidak akan masuk surga. Syarat masuk surga itu kesalehan kita, kebenaran kita harus lebih benar dari orang Yahudi. Main bokep, wik, ya, tepuk, puk, tebak bunyi, gitu kan? Lah, enak aja. Mana ada tuh agama mana? Coba agama mana? Habis wik, oh yes, oh no, mati masuk surga. Agama mana itu? Enak aja. Emang itu masuk surga. Ya habis si Sambo nih membunuh Joshua Tewu, ya Brigadir Joshua Tewu, jeder, masuk surga, enak aja. Ajaran dari mana itu? Ajaran iblis. Kalau ada orang ini, Yesus mengatakan sendiri, apabila keagamaanmu, Matius 5 nomor 20 kalian baca, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi dan orang-orang Farisi, apa kata Yesus? Kalian tidak akan masuk surga. Nandar, saya kan bukan pengikut Yesus, saya pengikut Paulus. Kalau kalian nggak percaya Yesus, Paulus sendiri bilang, Galatia 5 nomor ke-21. Tetapi inilah keinginan daging, pesta pora, seks bebas, pencurian, amarah, iri dengki, amarah. Apa kata si Paulus? Siapa orang yang melakukan keinginan daging tidak akan masuk surga. Yang masuk surga menurut Paulus yang melakukan keinginan roh. Apa saja keinginan roh? Para pendeta saja yang debat dengan saya nggak tahu, nggak hafal 9 buah roh. Kalau saya Santo Agung, kalau saya Gembala Sidang, tahu 9 buah roh. Ya. Jadi menurut si Paulus saja yang masuk surga itu yang melakukan keinginan roh. Apa saja keinginan roh? Ya, saya mah pejamkan mata juga hafal. Karena saya Gembala Agung, karena saya Gembala Sidang. Nih, tutup mata nih ya. 9 buah roh menjadi syarat orang masuk surga. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebugaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi mereka bisa masuk surga kalau melakukan 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Coba sekarang saya tanya, orang Kristen mana yang mampu menjalankan 9 buah roh? Nggak ada. Enak aja masuk surga, main bokep, masuk surga. Ya kan? Maria Ojawa, Miyabi, Kristen itu, nggak bukan Muslim. Ya, tebak bunyi, puk. Oh, mati, masuk surga. Enak aja lu surga nenek moyang lu. Mana itu Bang ada? juga Bang, kan Bang di kitabnya itu aku kan pernah denger itu ulasannya Ustadz Alina Baban bahwasanya di Bible itu ada kalimat, saya nggak terlalu tahu sih ayat berapa gitu, cuman dia itu menjelaskan tentang perempuan itu terlalu vulgar dalam penggunaan bahasanya begitu. Oh, Anda ya itu Kidung Agung itu. Itu Kidung Bang. Kidung Agung. Nih, itu Yehezkiel ada, tapi kalau saya bacaan Yehezkiel nanti bisa kena. Waalaikumsalam, Aing. Siap. Di mana Kang? Kalau Kuningan Kang? Alhamdulillah sehat abdinya, atur nuhun. Mangga salik heula sakedap aing erek ngomong. Abdi. Nah, kalau baca Yehezkiel mesti rungkat nanti dunia. Saya baca yang lain saja, Kidung Agung. Iya. Tidak ada orang yang hafal Bible. Kenapa? Bible ini suka dipalsukan. Kalau di revisi terjemahan ya Al-Quran juga, kalau terjemahan kan ada tuh revisi ya. Karena terjemahan. Tetapi kalau Al-Quran tidak pernah direvisi. Kalau terjemahan ya menyesuaikan zaman kalau terjemahan ya kan. Contoh dulu tulisan dulu doele ya kan. Aja, ace ya kan. Tetapi Al-Quran tidak pernah direvisi. Al-Quran. Kalau Bible aslinya direvisi,
Bible terjemahan direvisi. Oke. Tidak ada orang di dunia ini yang mampu menghafal Bible. Mana ada? Saya, tidak ada satu orang pun yang dapat menghafal Bible. Ayat-ayat yang kita hafal itu adalah hanya sepenggalan saja. Tetapi ada ayat yang mudah dihafal di dalam Bible, yaitu Kidung Agung 7 nomor ke-6 itu. Betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu adalah gugusannya. Ingin kurma buah dadamu itu. Ada itu ayat di Biblenya. Loh, betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu adalah gugusannya. Kataku, aku ingin memegang gugusan buah itu. Anjay, ini porno atau ajaran kitab suci? Loh, sekarang ada nih di luar negeri ya, ada sosial eksperimen. Orang dibacakan itu marah. Kamu sudah menghina saya. Kata yang sosial eksperimen ini bukan perkataan saya, ini perkataan kitab suci. Dasar itu kitab suci porno katanya. Pas dibuka, dibaca, wah ini kitab suci dari iblis katanya. Pas dibuka covernya, loh kok kitab saya katanya. Ada itu di YouTube atau di TikTok ya? Nggak pernah lihat ya? Enggak, Jadi bang. ada sosial eksperimennya itu tentang ajaran kekerasan ya. Di dalam ajaran Bible kan ada ajaran kekerasan tuh. Bunuhlah mereka dimanapun mereka berada, ya kan, tumpaslah orang Amalek itu, anak kecil, nenek-nenek, kakek-kakek, tumpaslah, jangan ada yang tersisa hidupnya katanya. Orang-orang luar negeri jarang baca Bible, ya. Ketika membaca itu marah mereka, wah ini kitab setan ini kitab setan ini kitab suci setan katanya. Pas dibuka covernya, loh kok kitab suci saya? Mereka merah itu mukanya. Hah? Ini Bible katanya. Apapun hujatan Kristen terhadap Islam, Bible mereka yang menjadi musuh mereka. Iya, Bang. Oke, ada lagi. Ini dari teman-teman juga bang, kalau mau tanya-tanya sama saudara Bang Nandar. Ini sebut Ustadz ya, Ustadz Nandar. Saya bukan Ustadz. Aduh, mana ada Ustadz modelannya kayak gini. Saya Santo Agung Yonatan. Enggak kan, mungkin modelannya kayak gitu, tapi esensinya itu luar biasa. Enggak, luar biasa. Jangan banyak memuji, karena pujian itu hanya milik Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Oke, ada Al-Masih ini, Kristen atau Muslim? Allah, subhanallah. Aku Bang Nandar, Kristen dong, bukan Muslim. Suaranya ini kok kayak surah Lucita Luna ini. Cewek apa cowok? Terserah lah mau cewek cowok. Oh iya, cowok. Kalau gue cewek lo berani nggak? Enggak, lu suaranya kayak, mohon maaf ini maksudnya cowok atau transgender gitu loh, biar aku panggilnya enak ini. Suaranya jujur kayak setengah dewa, setengah manusia ini. Aja sesuai dengan nama aja. Oke? Oh iya. Oh iya. Namanya Al-Masih. Al-Masih. Anda naik ke sini mau ngapain? Iya, gue cuma pengen tahu. Enggak, sorry Al-Masih nih, sorry ya, saya bukan mendiskreditkan antum nih. Anda cewek apa cowok nih? Cowok suaranya agak gimana gitu. Cewek apa cowok? Gue cuma pengen tahu. Ya, iya, suaranya cewek. Ini cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Nabi Daud itu cewek. Anda ini cewek apa cowok? Biar saya tuh manggilnya gampang gitu. Mbak kalau cewek, kalau cowok Mas. Udah ya. Oh, kok agak suara laki-laki ya? Sorry, gak apa-apa deh. Aku pengen tanya, Nabi Daud itu, Nabi Musa nyembah Allah, kamu nggak? Iya, Nabi Musa nyembah Allah. Udah pasti enggak, karena kamu nanya, kok kamu yang jawab? Nabi Musa. Oke, sekarang kita buka ayatnya ya.
Saya tunjukkan. Tadi kamu bilang apa? Kamu gini. Kamu masalah Tuhannya Musa membantai Amalek, kamu masalah. Berarti kamu bukan Pertanyaannya menyembah apa? Tuhannya Musa. Enggak, pertanyaannya Gini loh, berpikir Daud logika menyembah loh. siapa kan? Logika dengan konsistensi. Ya, kamu konsisten. Kalau kamu menyembah Tuhannya Musa, kamu nggak akan menghujat kalau Tuhan punya hak untuk membalas dendam. Ya, kamu nggak berhak untuk menghujat Tuhannya Musa yang punya hak untuk balas dendam, bukan nabi kamu, ya, bukan nabi kamu yang balas dendam, tapi Tuhan Siapa yang yang balas membela dendam? dan Udah. membalas dendam, bukan kalian. Kalian itu bukan Tuhan. Kalian gak ada hak membunuh, meneror dan lain segala macamnya jahat. Itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan untuk mengambil nyawa kalian. Ngerti Oke. kamu? Ketika Aduh, ini mau bertanya atau tsunami di mau ngobrol nih, Aceh, Bunda? tsunami Aceh itu siapa? Siapa yang ngebabat habis bayi-bayi di Aceh itu? Siapa? Oke, boleh saya tanggapi. Tsunami Aceh itu yang ngebabat Malah tsunami ini habis. kemana-mana nih tsunami. Kenapa nggak bisa jawab? Bukan masalah tsunami, ini masalah kita Bible. Ya, berarti kamu konsisten nggak? Bunda, Kamu masalah. ini saya yakin sekarang cewek Kamu nih, masalah cewek. Musa, Bunda. Tuhannya Musa membantai Aceh. Kamu masalah nggak? Kok membantai Aceh? Di Membantai mana Aceh ayatnya dengan Musa tsunami. membantai Kamu Aceh? masalah nggak? Enggak, di mana Dengan aja, di tsunami mana di Aceh dalam Bible dibantai oleh Tuhannya Musa, bukan? membantai Aceh itu di mana? Hah? Tsunami Di mana? Aceh itu yang habisin Aceh itu Tuhannya Musa, bukan? Loh, kok nggak ada ayat di dalam Bible? Yang ada di dalam Bible itu Tuhannya Kristen membantai orang Amalek, itu ada. Tuhannya Kristen. Di mana Iya, ada tulisan Tuhan yang Tuhannya disembah oleh Kristen Kristen membantai katanya. Amalek? Di mana? Ya. Baik, boleh saya jawab? Oh ya, gini ya. Kamu masalah Tuhannya Kristen. Jangan nangis, Bun. Gimana Anda Kamu mau masalah jelas Anda nangis? Al-Masih hidup kudus, kamu masalah. Ya. Nggak Kalau pernah Allah Yesus kamu hidup bisa nggak kudus, Bun. Gue tanya. Mana Kamu ada Yesus hidup bisa nggak kudus? hidup kudus? Bisa Enggak, nggak? Anda kalau mau diskusi atau membuktikan? mau curhat ini? Saya kapan Aku mau ngomongnya? nanya. Kalau Anda ngomong terus. Sebutkan, buktikan Allah kamu itu bisa menjadi panutan, bisa menjadi orang, ya, bisa menjadi panutan yang bermoral. Bisa nggak Allahmu? Bisa nggak? Iya. Tanya. Boleh, sudah. Sudah belum? Pasti nggak nyambung ya. Awas Enggak, loh, sudah nggak nyambung. belum. Udah. Bisa Baik, nggak Allah boleh. kamu jadi panutan? Boleh saya jawab? Dan satu lagi. Ini mah Tunggu, mau belum selesai. gimana Satu lagi, saya satu mau lagi. menjawab? Anda nyerocos Satu lagi, terus. cuma Almasi, tambahin. Almasi. Coba satu-satu Almasi, satu-satu Almasi. Iya, Satu-satu. Ini bukan pertanyaan. Ini cuman ini. Kamu masalah. Kemana-mana ini udah ke tsunami. Al-Masih hidup kudus, kamu bermasalah. Kamu nggak suka Al-Masih hidup kudus. Oke, boleh saya jawab? Kamu sukanya Al-Masih hidup najis di Kitabullah. Ya. Aduh. Kitabullah kamu itu siapa yang bikin? Aku tanya. Ya. Ini pertanyaannya yang mana ini? Al-Masih hidup Tadi najis di panutan, Kitabullah. sekarang Kitab Kitabullah. Allahmu. Mana ada di Kitab dalam Quran Allahmu, Kitabullah, Bun? Al-Masih hidup najis ya. Boleh Begitu ya? saya tanggapi nih. Narasi kamu tuh, narasi kamu. Ya silakan. Oke, baik, di-mute dulu ya. Hah? Yang besar. Oke, di-mute dulu Bang Hona. Jin botol, tolong di-mute dulu ya. Saya mau menjawab ini. Nah, teman-teman, tadi saya menyampaikan tentang ayat Quran di dalam Quran surat As-Saff ayat kedua atau 3. Ya, kabura maqtan indallahi ang taquluna ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Kalau Nabi Muhammad sejak mudanya Al-Amin, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Wahyu pasal 3 nomor ke-14, he arketes ketisios taon teo. Artinya apa? Nabi Muhammad itu adalah permulaan dari ciptaan Allah di dalam Wahyu 3 nomor 14. Makanya sedari mudanya disebut Al-Amin, orang yang terpercaya. Kalau Yesus ini, makanya saya tidak percaya kalau di dalam Bible ini murni
adalah Yesus yang diceritakan tentang penyaliban. Karena apa? Karena dia itu tidak bisa jadi panutan. Contoh nih, ini saya kasih contoh ya. Yang disalib itu bukan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjadi panutan. Dan kalau Anda berbicara tentang panutan, yang berbicara tentang panutan itu adalah sosok manusia. Anda jangan bertanya apakah Allah mau jadi panutan. Yang namanya panutan itu manusia, bukan Tuhan. Tuhan itu hanya memberikan perintah dan larangan. Yang menjadi panutan itu manusia. Makanya Allah mengutus para nabi sebagai panutan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah sebagai panutan. Kemudian kalau Bible, coba perhatikan ini teman-teman. Kemudian di dalam hadis juga ya, sebelum kita ke Bible, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang kita lihat nih akhlak Yesus, katanya manusia kudus. Kita buka di dalam Matius 5 nomor 39. Inilah kalau dikenakan untuk Yesus itu benar ini. Kaburo maktan indallahi ang taquluna ma la taf'alun. Matius 5 nomor 39. Baca, catat ya, Bunda Almasih. Ini kata-kata Yesus. Perhatikan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Poin pertama, jangan melawan. Yang namanya melawan itu bisa protes, bisa baku hantam, itu melawan. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Ini ajaran Yesus, teman-teman. Yesus melakukan atau tidak? Coba lihat di dalam Yohanes 18 nomor ke-23. Yesus melakukan atau tidak? Coba baca. Hona, bisa bacakan nggak buat saya? Bisa. Coba dibaca yang kencang. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Sekarang saya tanya, Matius 5 nomor 39. Jangan melawan kepada orang jahat yang orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Di sini Yesus melawan, Yesus komplain atau tidak? Komplain. Komplain di sini. Kalau ini benar ajaran Yesus, harusnya Yesus memberikan pipi kanannya. Di sini malah dia komplain. Jikalau kataku itu salah, tunjukilah salahnya. Malah protes dia. Katanya jangan melawan kepada musuhmu. Kok dia Oke, aku protes? jawab ya. Sebentar dulu, saya belum selesai. Anda ngomong 1000 kata, saya baru 500 kata sudah dipotong. Inilah yang dimaksud dengan kaburo maktan indallahi ang taquluna ma la taf'alun. Sungguh besar di kebencian Allah bagi orang yang mengatakan tadi tapi tidak memperbuat. Katanya kalau ditampar pipi kanan berikan pipi kirimu. Lah di sini Yesus malah protes. Kalau aku benar, mengapa engkau menampar aku? Harusnya, wahai tentara Romawi, tolong dong, tampar juga pipi kirimu, pipi kiriku. Kamu sudah menampar pipi kananku. Nah, jadi solusinya apa teman-teman? Ini bukan Yesus di sini. Ini Yudas Iskariot. Makanya dia protes. Kalau Yesus gak mungkin protes. Karena di dalam Matius 5 nomor 39, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apabila ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu Matius 5 nomor 39. Yesus yang ngajarin. Kalau Yohanes 18:23 katanya berikan pipi kananmu, berikan pipi kirimu juga. Kalau ada yang berbuat jahat, jangan melawan. Baru ditampar oleh tentara Romawi, sudah ngoceh dia. Kalau aku salah, tunjukkan kecelaanku. Kalau aku benar, mengapa engkau menampar aku? Kenapa Yesus protes? Diludahi Yesus. Diludahi, ditampar, ditonjok sama tentara Romawi. Kalau memang itu Yesus, harusnya puji Tuhan, haleluya, kamu sudah menampar aku, pipi kananku, tolong dong, ini pipi kiriku juga, sekalian dong, tolong moncongku juga ditonjok dong. Harusnya begitu, baru saya percaya itu Yesus.
Ini Yohanes 18:23 ini bukan Yesus Itu tapi Yudas. kebodohan. Makanya dia Memangnya melawan. masalah apa? Jawab. Oke, ya berarti Yesus menggunakan reason, logika. Kalau seandainya kamu menampar, Suaramu harus ada kecil, Bunda. alasannya. Suaramu Kasih kecil. alasannya, tapi tidak membalas. Yesus di situ dikatakan membalas atau tidak? Tidak kan? Kamu nggak di situ suka. dia protes. Kamu nggak suka. Yesus menanyakan alasan dan tidak membalas. Kamu suka? Nggak suka. Kamu sukanya Yesus balas gitu, ninju sampai bogem. Iya. Babak belur, koit gitu ya, suka kamu ya? Di situ Maksud Yesus kamu protes begitu. atau tidak, saya tanya nggak Bunda. suka Nabi Isamu hidup kudus, tidak membalas ya, cuma mempertanyakan apa yang kamu perbuat itu salah. Itu kamu nggak suka, ya kan? Aneh kamu suka Nabi kamu Al-Masih, kalimat Allah kamu itu berbuat jahat, bertindak seperti teroris, membantai Loh, tak habis, ya kan? Itu nyambung. kesukaan kamu, ya kan? Tadi lari ke Kesukaan tsunami, kamu sekarang lari ke seperti teroris. Nabimu Muhammad yang kamu katakan alamin itu, tapi menyatakan boleh berdusta dalam 3 hal. Itulah alaminnya Muhammad. Gak nyambung Boleh lagi nih, lari ke berdusta sana. dalam 3 hal, karena Allah menyembah 1, Tuhan 2, yang 3, suka 4, 5, 6. Khairul Makarim, pendusta nomor 1. Khairul Nggak boleh Makarim, ada yang emangnya dikalahin. Menteri Karena Pendidikan Allah Makarim. nomor 1 penipu daya, ya kan? Bunda, ini mirip si RK ini. Wallahu khairul makarim. Emangnya Belum Menteri selesai. Pendidikan Makarim? Baca yang benar ayatnya. Ya Khairul kan Allah Makarim. bukan penipu daya terbaik, ya Iya, kan? itu Dan bukan Nabi Khairul Nuh Makarim. menghalalkan Kalau Makarim itu menipu Menteri dalam 3 Pendidikan. hal. Udah bacanya Itulah salah. alamin di Islam. Sotoy lagi. Alamin di Islam artinya boleh menipu dalam Saya 3 tanya nih sama umat hal. Islam, ada Dan nggak ayat wallahu khairul makarim? karena Saya tanya nih, ada Allahmu nggak itu ayatnya? penyesat dan Wallahu penipu khairul daya makarim. nomor 1 terbaik. Nggak boleh ada yang ngalahin Allahmu itu dalam hal Udah, menipu. jangan nangis Bun. Bunda, gini Oke? aja nih. Gue nggak Jangan lari nangis, ya. aku cuma jawab. Kamu nggak suka? Lo Oke, yang enggak, tadi lagi. jawabannya salah. Masa ada wallahu makarim? Kamu yang salah. Di mana wallahu makarim? Kamu yang salah. Kamu Aduh. suka Nabi kamu suka kalimat Udah. kalimat Kalau nggak mau kalimat diskusi, Allah. udah. Sorry Bun ya, saya nggak mau meladeni orang yang nggak jelas. Kalau mau Kristen yang paling hebat naik, Yesus tidak disalib. Nah, Hona, ini baru nih. Sungguh besar kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Katanya tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Yesus bukannya memberikan pipi kiri, malah protes dia. Kalau aku Iya, salah, komplain. tunjukkan kesalahanku. Kalau aku benar, kenapa engkau menampar aku? Kalau dia memang tidak boleh melawan, harusnya terima kasih ya, silakan dong tampar pipi kiriku juga. Harusnya bilang gitu, bukan protes. Protes itu adalah salah satu bentuk perlawanan. Ini secara historis disebutkan. Kenapa ada agama Protestan? Karena dia protes kepada agama Katolik. Makanya berubah dia memecahkan diri jadi Protestan yang didirikan oleh Martin Luther. Sekarang Yesus ditampar. Kenapa nggak langsung berikan pipi kiri? Kalau itu memang Yesus, malah nanya dia, kenapa engkau menampar aku? Ya, ketika dia bertanya kenapa engkau tampar aku, ini adalah salah satu bentuk perlawanan. Kalau dia memang Yesus, harusnya berikan juga dong pipi kirinya. Iya. Ya emang banyak ya apa di kitabnya itu tuh yang kontradiktif gitu. Ya, Jadi, seperti Jadi bagaimana bisa dijadikan sebagai pedoman gitu? Toh Betul. petunjuknya aja nggak bener gitu kan? Jadi orang jadi bingung gitu. Karena mereka juga gini bang, menanamkan apa iman dulu baru mencocokkan dengan pikiran. Di Al-Quran itu kan berpikir baru kamu beriman begitu. Maksudnya gitu dah apa ya di perbedaannya begitu. Iya. Mana nih nggak ada Kristen lagi coba. Melani ada orang Kristen nggak nih? Yesus tidak disalib. Nggak ada yang berani bang sama kamu bang. Iya, makanya bingung saya. Nggak ada orang Kristen yang berani. Nanti hari Rabu aku mau debat dengan Budi Asali, ya. Budi Asali hari Rabu bahas konsep ketuhanan.
Di live bang, Aduh. di live bang. Ya, live streaming di roomnya Umi Michan. Kemarin sama Pendeta Gary babak belur dia. Bahas Yesus ciptaan dia. Jam Sekarang berapa nanti labnya, Bang? Esra Soru. Kenapa? Jam berapa labnya? Pokoknya hari Rabu malam, mungkin jam 8 atau jam 9. Ah, itu baru bisa nonton nanti kan gitu. Iya, hari Rabu. Jadwalnya sebetulnya hari Jumat kemarin, cuma Esra si Budi Asalinya katanya ada hal sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan, apalah, serah dia. Lab TikTok apa di YouTube, Bang? TikTok. Oh, oke. Bang Nandar juga pernah diskusi bareng nggak sama Bang Zuma? Pernah sering dulu waktu di TikTok, lawan Oten 2 lawan 2, sama si Kiamat pernah tuh bahas ketuhanan. Larinya menghujat ya, dibahas ketuhanan larinya kepada Nabi Muhammad menikahi Aisyah, kemana-mana. Ya bukan debat sebetulnya, oplak, menghujat. Siapa? Bang Zuma. Ini suara berisik siapa ini? Ada anak kecil, di mute aja dulu. Anakku, Bang. Ya, Jin Botol, sorry ya, nanti kalau TikTok ini sangat sensitif kalau suara-suara anak kecil itu. Ya. Nanti room Matikan kurung kan. suaranya, Bang ya. Iya. Nah, sorry ya, nanti kalau jauh dari ini. Soalnya kalau TikTok ini beda kayak YouTube. Berbeda dengan YouTube. Kalau YouTube itu mau anak kecil kayak mau rokok kayak apa. Kalau TikTok ada asap rokok, pelanggaran. Ada anak kecil, pelanggaran. Terlalu banyak ininya. Udah nggak bang? Udah nggak bisa kok ngerokok? Hah? Udah nggak bisa kok ngerokok, nggak di banned kok sekarang. Masa? Iya, aku sering. Iya tah? Peringatan Iya bang, biasanya. serius. Enggak ada kayak gitu ada sekarang. Coba aja deh bang. Aku enggak kok. Iya, baik. Berarti Bang Nathan temenan sama Bang Zuma juga ternyata ya bang. Lah, kita itu pembina saya di API gimana sih? Wih, Saya kenal Bang Juma itu 2017 di WhatsApp. wish. Jadi dulu ini saya ya. Saya itu debat dengan Kristen itu tahun 2009. Di Facebook 2009. Sebelum ada YouTube, WhatsApp, di Facebook kita berdebat. Nah, dulu itu HP Symbian, HP Java, nggak ada tuh copy paste seperti sekarang. Kalau sekarang mah siapapun bisa jadi pendebat. Googling Yesus bukan Tuhan, comot ayat ya di copy paste gampang. Kalau dulu saya zaman 2009 debat di Facebook, nggak ada copy paste, orang HP-nya aja HP Symbian, HP Java, nggak ada, bukan Android, tahu kan? Jadi kalau ngetik itu tak. Saya pernah dimarahin sama orang tua saya. Nandar, kernaon itu peting surat tak dikira aku mimih mah suara berit nya geus peting sare HS engke isukan Bahasa sekolah. apa tuh bang? Hah? Bahasa apa itu nggak ngerti aku bang. Orang Bahasa mana, Sunda bang? itu. Jadi kata ibu saya, Nandar tipe ting putak ketek dikira mah suara suara non berit maneh main HP geus HS sepeting kaburangan ke sekolahna itu. Jadi kalau bahasa Indonesia kalau zaman dulu kan nggak ada Android, nggak ada touchscreen kan, HP-nya masih keypad kan, sampai saking sering debatnya kita nulis aja nggak lihat HP, nggak lihat ini, nggak ngelihat keypad, saking sering debat jadi tahu nih ini huruf A ini. Kalau misalnya huruf C kan kita harus ngetik 3 kali nih, C C, A sekali, D sekali gitu kan. Kan dulu gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang mah kita mau main HP sampai malam pun pakai apa namanya itu? Pakai handset. Oh, enggak kedengar sama siapa-siapa. Kalau dulu meskipun pakai handset, suara keypadnya kedengar. Iya. Berarti gitu ya perjuangannya dulu ya bang. Iya. Susah banget ya belajar ya.
Ya dulu mah belajar sama buku, dulu mah baca buku, buka buku. Aduh Bunda Rahma, berisik sekali Bunda Rahma. Oke, yang Kristen ini Surya, mana Surya nih? Surya Dinata. Oke. Halo, Ya, denger bang, didengar-dengar Kristen atau Muslim? saya Kristen. Ya. Terus Jadi apa nih temanya? Temanya tentang Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas. Oke. Ya, Dari mana Anda bisa menyimpulkan hal itu? Yohanes 18. Anda Coba buka baca ayatnya. Yohanes Coba Anda buka 18. ayatnya. Ya, Yohanes 18 dari nomor 1 sampai nomor 39. Sekarang Anda baca dulu Yohanes 18 dari 1 sampai ke 8. Silakan. Coba Anda yang buka di situ biar semua orang lihat. Boleh. Ya. Anda dari Katolik atau Protestan? Anda buka aja dulu cepet. Ya, Biar- jangan gemetaran saudara. Saya bukan public figure, saya bukan artis, bukan selebritis, saya Alah, hanya terlalu sebagai banyak seorang ini, Anda. gembala. Ya Anda enggak, Anda terlalu jangan banyak ini. gemetaran. Jangan gemetaran dong, saya nggak enak kalau Kok Anda gemetaran. Ya udah, dengarkan saya, dengarkan saya. Saya buka nih. Ini saya dengar. Oke, di mute dulu, di mute. Yesus itu tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Ya, tunjukkan Saya ayatnya di bacakan. Alkitab secara Iya. eksplisit. Astagfirullah, saya belum buka ini. Ya sudah, ayo. Ya udah, sabar, sabar ya, bro, sabar. Anda catat ada ballpoint apa tidak? Nih, perhatikan. Weh, Bunda Rahma, tumben nih, mau kemana ondangan nih? Ntar ya. Weh, Bunda Rahma nih. Mau kondangan. Mute, si mute Bunda Rahma. Mute. Ntar dulu ya. Perumahannya Gurunda ini, perumahannya Mana Gurunda lihat Life lihat. Council. Gurundahan Gurunda Jumat. Wih, keren sekali Bunda Rahma nih. Yang banyak di luar nanti. Wih, Siapa? Ikan lagi pakai nih. Bunda Rahma ini ya. Perumahannya. Lagi tasakuran perumahan Gurunda Jumat nih teman-teman. Ini ya, saya kasih dulu kamera belakang, kamera Ya belakang. ya, sebentar ya Surya Dinata ya, sabar ya. Wah, emasnya mengkilap sekali nih Bunda Rahma. Surya, Ya, bagaimana? Ya, Sudah sabar ya. ketemu belum ayatnya? bentar, sudah ketemu dari tadi sebenarnya Bunda Rahma. Bunda Ya Rahma sudah, ayo tunjukkan. lagi rame kayaknya Bunda Rahma. Ya, saya jelaskan ya. Oh, Bunda Saya Rahma tidak mau menunjukin penjelasan dulu nih, Anda, sabar, saya sabar, mau sabar, nggak secara apa-apa, Bunda Rahma. eksplisit dari Alkitab yang menunjukkan Iya, bahwa nggak ada. Yesus Sudah diam. tidak dibunuh, Sudah, aduh. tidak mati, dan tidak bangkit pada hari Oke. ketiga. Saya mau secara eksplisit yang menyebutkan nama Iya, Yesus iya, iya. tidak mati dan tidak dibunuh dan Iya. tidak bangkit pada Wih, hari Udah lihat keren ya? nih. Perumahannya Gurunda ya, udah lihat. Oh, mantap, mantap, mantap. Mana Gurunda Jumanya? Ada? Masih di jalan, masih di jalan. Oh, tasakurannya sekarang sana. ya. Wih, Itu sana mantap. itu tuh. Ya, 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 ya. Sukses selalu buat Gurunda Juma. Punya perumahan nih, orang kaya nih. Mantap. Nih nanti Ini mau dibangun membahas ke sana apa nih, nih? mau Membahas dibangun orang ke sana. kondangan atau apa nih mas? Sabar Mas, saya Surya turun nih, Dinata, ini nggak Kalau sabaran anda nih kalau anda nggak herannya. bisa sanggup menjawab, nggak usah anda bikin Oke, ya, channel-channel udah ya. seperti ini mas. Baik Bunda Rama, selamat beraktivitas ya. makasih. Kalau ada Bang Juma nanti Lanjut. salam buat Bang Juma ya. Surya. Oke Yuk. lanjut Bang, lanjut. Oke. Yuk. Fokus mas, Oke. fokus. Iya, astagfirullah, ini orang nggak sabaran nih. Nih teman-teman ya. Bacakan, Mas. Diam dulu, mau dijelasin ini. Perikopnya Yesus ditangkap. Nah, saya baca ya.
Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Ya, ini kalau dalam bahasa Arabnya Kadrun. Ternyata yang Kadrun ini adalah Kristen. Dia tinggal di sungai Kidron ini. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Nomor kedua, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. 3. Perhatikan. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit. Ingat, Yudas ini bersama siapa? Pasukan prajurit, satu kompi itu 10 orang. Dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala, ini adalah rabi-rabi Yahudi. Jadi Yudas membawa 3 kelompok. Yang pertama dari pasukan Romawi, yang kedua rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah, yang ketiga dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. 3 kelompok yang dibawa oleh Yudas. Katakanlah masing-masing 10 orang, ya kan? Maka ada 30 orang yang bersama dengan Yudas. Kemudian maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Nomor 5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jadi Yesus tanya nih, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Maksudnya adalah akulah Yesus kan. Yudas mengkhianati dia, berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Oke, saya jelaskan dulu. Nih, Anda biar paham nih. Karena saya belajar ilmu hermeneutik, ya. Anda nggak belajar kan? Karena Anda bukan kelas gembala. Kalau saya Santo Agung Gembala Sidang. Saya belajar ilmu hermeneutik. Jelaskan. Ya, Kalau saya jelaskan. Anda gembala sidang, nggak Anda akan murtad. Jangan terguncang dengan gelar saya Gembala Agung. Ya, coba jelaskan. Iya, Kalau memang sabar. Belum Anda selesai, punya bro. ilmu itu. Aduh, gimana mau saya jelaskan ini? Baru dengar gelar evangelis Santo Agung Gembala Sidang saja sudah grojokan. Banyak ngomong. Dengarkan saya, Santo Agung sedang berbicara. Dengarkan, pahamkan, pahami. Nah, saya ini improvisasi nih, biar Anda paham nih. Saya pakai logika nih. Saya menjadi YouTuber dari tahun 2009. 2022 saya berada di kereta KRL. Ya, komuter lain. Dengarkan saya dulu. Iya. Teman-teman, saya berada di komuter lain. Ada orang perempuan ini. Hei, Bang Nandar ya. Minta foto dong. Mereka langsung mengenal saya. Karena mereka kenal saya di YouTube. Langsung minta foto, cetrek. Loh, kenapa saya gunakan analogi ini? Inilah Yudas membawa rabi-rabi Yahudi. Yudas membawa rabi-rabi Yahudi yang otomatis kenal dengan Yesus karena Yesus ini orang terkenal. Dari sejak kecil dia terkenal. Rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah kenal Yesus. Kemudian tentara, kalau yang tidak kenal Yesus itu cuma tentara Romawi. Kemudian orang-orang Farisi kenal Yesus. Ketika bertemu dengan Yesus malah nanya, kamu cari siapa? Saya cari Yesus. Harusnya kalau mereka kenal, gak usah nanya. Saya mencari Anda. Ini surat perintah tugasnya. Nyatanya, Anda baca Yohanes 18 dari ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-8 sampai 5 kali yang dianggap Yesus mengatakan akulah dia, akulah dia. Butuh 5 kali penegasan akulah dia. Anda Rijal misalnya nih, Kang Rijal udah lama kenal saya, udah bertemu dengan saya waktu kita buka bersama di Bekasi. Misalnya Bang Rijal sekarang bertamu ke rumah saya, tok tok tok, saya buka nih, siapa yang Anda cari? Yang saya cari Yonatan Nandar. Kan geblek. Orang Bang Rijal sudah ketemu dengan saya, sudah kenal saya, sudah pernah salaman dengan saya, harusnya Anda cari siapa? Saya cari Anda. Bang Yonatan, gimana kabarnya? Harusnya gitu. Ini tentara Romawi gak kenal Yesus. Oke lah, tentara Romawi kita maklumi. Rabi-rabi Yahudi gak kenal Yesus. Orang-orang Farisi gak kenal Yesus. Sampai 5 kali
Yesus mengatakan, akulah dia, akulah dia. Kenapa ini? Yang lebih anehnya lagi, saudara, coba perhatikan di sini. Coba Anda perhatikan di ayat ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Ini kan Yesus nih ngomong nih. Ketika aku berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Sekarang saya tanya, apa alasannya dan mengapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi kok jatuh ke tanah ini? Maksudnya gimana? Apa yang menyebabkan mereka jatuh ke tanah? Coba dijawab ya. Yang Muslim maupun yang Kristen silakan dijawab. Pertanyaan saya nih. Kenapa orang-orang yang mau menangkap Yesus tiba-tiba jatuh ke tanah? Ada apa di sini? Teman-teman perhatikan ya. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saya tanya kepada ribuan pendeta, nggak ada yang sanggup menjawab pertanyaan ini. Baik, kalau nggak ada yang sanggup, saya kasih tahu jawabannya. Kenapa tentara Romawi, kenapa rabi-rabi Yahudi, kenapa orang-orang Saduki Farisi kok jatuh ke tanah? Jawabannya adalah Matius 4 ayat ke-6. Nih baca bang, saya bacakan ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Allah sudah berjanji kepada Yesus, jangankan dibunuh, jangankan disalib, teratuk batu saja akan dijaga oleh Allah. Nah, ini nubuatan Yesus terdapat di mana? Di dalam Mazmur. Buka kitab Mazmur ya. Ini nubuatan tentang Yesus yang dikutip di dalam Matius 4 nomor ke-6. Kita baca di ayat ke-8. Engkau hanya menontonnya. Yesus itu hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Teman-teman tahu kan, di dalam Amsal, saya buka langsung aja biar enggak terjadi fitnah. Amsal 18 nomor 21. Balik enggak? Oh, salah. Amsal 21 berarti. Gini bang caranya bang. Amsal 21 nomor 18. Perhatikan di sini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa yang pengkhianat? Yudas sebagai ganti orang jujur. Kita lihat di sini lagi di dalam Mazmur 91. Perhatikan di sini. Mazmur 91 nomor 8. Perhatikan baik-baik. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Yesus hanya menonton dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Ternyata orang fasik itu adalah orang yang berkhianat. Lihat ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, di nomor 10-nya, lihat dijelas nih. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Jangankan disalib, jangankan dibunuh, jangankan diludahi, teratuk batu saja akan dijaga. Di sini jelas nih, nubuatan tentang Yesus, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11. Ini kan ayat yang dikutip oleh Matius itu kan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bagaimana orang bisa membunuh Yesus? Bagaimana orang bisa menangkap Yesus? Bagaimana orang bisa menyalib Yesus? Setiap jejak kaki Yesus dijaga oleh para malaikat Allah. Makanya di dalam Yohanes 18 nomor ke-6, mereka semua jatuh. Jatuh apa? Pingsan di situ. Mereka jatuh semua pingsan ketika orang Romawi, tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang Farisi mau menangkap Yesus, pingsan mereka. Baca lagi Yohanes 18 nomor 6, mereka jatuh semua ke tanah. Coba Yesus ngomong akulah dia, langsung jatuh. Disitulah Yudas menggantikan Yesus. Makanya saudara cari di pasal ke-18 Gospel Yohanes, kisah Yudas hanya sampai ke ayat ke-5. Tidak pernah lagi diceritakan Yudas kemana, hanya sampai ayat ke-5. Sedangkan Yohanes 18 ayatnya sampai 39. Baca lagi ayat berikutnya. Inilah
nubuatan tentang Yesus. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Kemudian singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau yang menginjak anak singa dan ular naga. 14. Coba ini teman-teman perhatikan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Perhatikan di dalam terjemahan ayat yang terbaru. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya, karena dia mengenal namaku. Makanya Yohanes 18 ayat ke-6, mereka semua jatuh. Anda masih tutup mata dengan kebenaran ini. Perhatikan, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah, pingsan mereka. Makanya kisah Yudas di dalam Yohanes 18 ini hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdirilah juga di situ. Ketika Yudas berubah rupa jadi Yesus, maka Yesus pun berubah rupa jadi seorang pemuda, teman-teman. Dialah yang berubah rupa dengan seorang pemuda yang diceritakan di dalam Markus 14 nomor 51. Inilah Yesus. Nih, ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Inilah Yesus. Ketika Yudas berubah rupa dengan Yesus, Yesus berubah rupa dengan pemuda. Cuma ketika Yesus berubah rupa sebagai pemuda, kan pakaian yang dipakai Yesus itu pindah kepada Yudas. Yudasnya pakai pakaian Yesus, Yesusnya lupa ketika dia berubah rupa, pakai aja ke bawah. Jadi dia gondal-gandul nih teman-teman. Dia nggak pakai baju, nggak pakai celana. Pejamkan mata, bayangkan ada laki-laki bule, dia nggak pakai apa-apa, dia lari. Lato-latonya kemana-mana itu. Oke, kita lihat ya. Ini saya tunjukkan nih. Bang, di dalam Al-Quran, Abang Surya Dinata, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-157, wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bena Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Dan perkataan mereka Yahudi dan Romawi, aku telah menangkap Yesus, aku telah membunuh Yesus, aku telah menyalib Yesus. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin subbihalahum, melainkan yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Tidak mungkin pada saat itu ada dua Yesus yang sama. Makanya Yesus berubah rupa. Saya tunjukkan sejarah historis di abad pertama, kalau memang salah satu karunia Yesus itu adalah berubah rupa. Saya tunjukkan ya. Widih. Nih salah satu sejarah di abad pertama. Al-Quran kan mengatakan mereka berselisih paham tentang yang disalib itu. Mereka juga ragu-ragu dan tidak yakin bahwa mereka tidak membunuh Yesus. Orang Kristen, itu Al-Quran salah itu. Kita semua yakin, ya kalian terjemahan, kalian hanya mengikut-ngikuti. Kalau di abad pertama itu orang nggak yakin kalau Yesus disalib. Nih, ini buku bukan dari orang Islam. Ini buku namanya Menguak Injil-Injil Rahasia, ditulis oleh Desi Ramadhani SJ. Siapa dia? Dia adalah Romo Katolik. Screenshot ya. Saya nggak mungkin saya bacakan. Screenshot, dia adalah pendeta, pastor. Kita lihat di sini. Di abad pertama ada seorang namanya Basilides. Menurut Basilides, ya, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Jadi di kalangan Kristen sendiri
orang yang disalib itu ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Yesus Barabas. Kalau menurut pendapat saya pribadi, berdasarkan telaah dan eksplorasi saya tentang Bible, yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Nah, kita tunjukkan ayat Bible-nya. Saya nggak mau menafsirkan kitab orang secara sembarangan. Kita lihat ya. Bang, para pendeta, Pak Suryadinata, banyak para pendeta cuma cari perpuluhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara mau diberkati Tuhan, kalau saudara mau berkat semakin melimpah ruah, maka saudara harus memberikan persepuluhan bagi Tuhan. Maka hidup saudara akan diberkati ketika saudara memberikan kolekte persembahan kasih kepada para gembala. Ingat saudara, semakin saudara menabur, maka akan saudara menuai. Perpuluhan yang saudara tabur, maka saudara akan mendapat manusia menjadi orang yang diberkati, harta semakin melimpah ruah. Itu cara pendeta di dalam merayu jemaatnya. Dan paling khotbahnya itu, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah hidup di dalam Kristus, kita satu tubuh di dalam Kristus, kita sudah memakan daging atau tubuh Yesus, kita sudah meminum darah Yesus, maka siapapun yang minum darah Yesus satu tubuh dalam Kristus, maka kita akan mendapatkan kasih karunia dan keselamatan, kelepasan, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan yang tidak berkesudahan. Itu khotbah para pendeta. Tapi para pendeta tidak pernah berkhotbah tentang salah satu anugerah dan karunia Yesus, yaitu berubah rupa. Ada nggak pendeta yang menyampaikan ayat Yesus berubah rupa? Saya tunjukkan ayatnya. Yesus ketika mau disalib meminjamkan bentuk raganya kepada Yudas. Sedangkan dia berubah menjadi seorang pemuda yang nggak pakai celana. Di mana datanya kalau Yesus mampu berubah rupa? Saya tunjukkan. Nih, Matius 17 nomor 2, lalu Yesus berubah rupa. Pendeta mana yang menjelaskan ini? Nggak ada. Markus 9 nomor kedua, lalu Yesus berubah rupa. Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah rupa. Kita lihat, ada satu ayat lagi, Markus 16, nomor ke-12. Jelas di sini. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Sekarang saya tanya kepada Anda, Suryadinata, apa urgensinya Yesus berubah rupa? Di dalam Yohanes 20, nomor ke-11 sampai 15, istri daripada Yesus tidak mengenali Yesus. Kenapa istri daripada Yesus tidak mengenal Yesus? Karena Yesus berubah rupa. Nah, pertanyaan saya buat saudara. Di dalam Bible sendiri, salah satu karunia yang diberikan Allah kepada Yesus adalah berubah rupa. Pertanyaan saya, apa urgensinya, apa kepentingannya, kenapa Yesus berubah rupa? Jawab! Jawab, kenapa Yesus berubah rupa? Apa urgensinya? Halo, apa dan kenapa Yesus berubah rupa? Jawab, jawab. Ya, kabur. Sudah menjelaskan. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya di dalam mematahkan argumentasi kalau Yesus tidak disalib. Yesus itu memang tidak disalib. Kabur. Jelaskan datanya, Hona. Ayat dari Bible sendiri jelaskan. Itu belum klimaks. Klimaksnya nanti saya tunjukkan Yudas yang disalib. Ditanya, sekarang Hona, kenapa Yesus berubah rupa? Saya tanya. Kenapa? Ini Jawab. dalam apa dulu, Bang? Enggak, dalam apa saja. Gini saja deh, udah nggak usah ribet. Kenapa Yesus berubah rupa? Karena Allah menyerupakan seseorang dengan Yesus. Kalau ada dua Yesus di situ, tentara Romawi tambah bingung. Makanya ada seorang yang berubah rupa dengan Yesus, lalu Yesusnya berubah rupa dengan orang lain. Makanya tertuju kepada Yudas yang sudah diserupakan dengan Yesus. Kenapa urgensinya Yesus berubah rupa? Itu salah satu pertolongan Allah, dan itu salah satu manifestasi di dalam Quran surat, saya lupa,
wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya kepada Yesus. Ya, mereka membuat tipu daya, tapi Allah membalas tipu daya mereka. Itu manifestasinya. Wallahu wa makaru wa makarullah, mereka membuat makar, membuat tipu daya terhadap Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi ketika mereka mau menipu nih, mau memperdaya Yesus, Yesus diserupakan dengan Yudas. Yudas diserupakan dengan Yesus. Makanya mereka terjatuh di dalam Yohanes 18 nomor ke-6. Kenapa mereka terjatuh? Pingsan. Disitulah Yesus berubah rupa. Oh, gitu ya, Bang. Iya, urgensinya agar Nabi Isa diselamatkan. Sesuai dengan Matius 4 nomor ke-6. Sesuai dengan Mazmur 91 dari ayat ke-8 sampai 16. Dalam Mazmur sangat jelas itu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Malaikat akan menjaga di setiap jalanmu. Sekarang saya tanya, pasukan terbaik mana yang bisa menangkap Yesus? Sedangkan yang menjaga Yesus adalah malaikat-malaikat perang dari Allah. Surya kok jadi hilang tuh, Bang? Bang Kabur Surya dia. itu. Naik lagi. Padahal yang nanya, Bang. Naik lagi Surya. Nah, jangan kabur dong. Kamu. Permintaan dong. Makasih. Ya, oke. Sudah Udah menyimak diam, Yes. pertanyaan saya? Kenapa sebelum Yesus saya jawab berubah itu. rupa? Lalu Udah ini dengar. pertanyaan saya satu ya, dua nanti Anda borong nih. Kenapa Yesus berubah rupa? Yang kedua, apakah Anda percaya dengan nubuatan Mazmur tentang Allah akan menjaga Yesus di setiap jalannya Yesus dan akan menatang Yesus dengan malaikat-malaikat yang akan disuruh oleh Allah? Oke, Silahkan. yang pertama, sebelum saya menjawab Jangan pertanyaan, nangis dong Bang. Aduh, jawab aja sambil nangis. Terima kebenaran Islam. Anda ini apa sih maksudnya Anda ini? Ya jangan nangis, abang harus tegas, harus jangan suaranya itu beda kalau orang mau nangis. Terima kebenaran saja Bang. Jawab. Biasa aja, sampai mau nangis, biasa aja bos. Tuh kan, Santai aja, aduh bos. suaranya mungkin kayak gitu ya emang. Ya udah nggak apa-apa. Jawab. Kau ini maksudnya apa kau? Sebentar ya, Surya Dinata ya. Ini oten-oten nggak tahu si Joseph babak belur sama saya. Cari si Joseph debat dengan saya pastikan dia nggak bakal berani melawan Jadi Santo Yonatan, nggak bakal berani si sebelum Joseph. saya menjawab pertanyaan Anda yang dangkal itu, baik. Jadi saya mau menjelaskan sedikit bahwa mantan evangelism Kalau ini menyerang saya, nggak langsung saya ini jawab. aneh sekali gitu loh. Dia mengatakan bahwa dia evangelis, Malah tapi dia susul membaca evangelis. Alkitab itu tuh sedikit-sedikit Kang mengambil Rijal, satu kumaha ayat ieu, satu budak ayat tapi teh. tidak Suruh secara jawab malah secara curhat. langsung gitu ya. Nggak usah curhat. Ya, yang kedua terkait Yohanes 18 yang dia jelaskan. Yohanes 18 itu kalau dia baca keseluruhan firman itu tentang perikop hal itu tentang penangkapan Yesus. Itu proses penangkapan Yesus di awal. Jadi ketika Yesus berlutut dan berdoa di Taman Getsemani, yang dia tidak tahu itu taman apa, yang saya jelaskan ke kamu bahwa itu adalah Taman Getsemani, itu Tuhan sedang berdoa dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saya nggak nanya itu bro, yang saya tanya nih ya. Kau dengar dulu karena kau menjelaskan Yohanes 18 saya ulangi lagi pertanyaan dulu. saya. Yang saya tanya, Kau dengar kenapa dulu Yesus berubah dari- rupa? Satu, Kau apa dengar dulu, urgensinya kau Yesus dengar berubah dulu, rupa? kau dengar dulu. Yang kedua, Kau apakah dengar Anda dulu, percaya pantas- dengan nubuatan pantas Mazmur kau meninggalkan- 91 nomor 8 sampai 16 Pantas tentang kau Yesus? meninggalkan Itu Yesus yang saya karena tanya. otak kau bodoh. Loh, malah Karena menghujat. kau bodoh, itu makanya kau Aduh, udah meninggalkan Yesus. mulai konslet nih. Kau dengar makanya. Ya, Tadi kau pertanyaan bicara saya saya tidak kenapa Yesus berubah Kau rupa? tadi bicara saya tidak menyangkal Ya dan saya jangan tidak nangis, menjawab. jawab langsung biar enak. Kau diam, makanya kau diam. Ya sudah Kau jawab diam. langsung. Kau diam dulu. Ya silakan. Kau dengar. Kenapa Yesus berubah rupa dan Jadi di apakah Yohanes Anda percaya 18 itu, Mazmur 91 Yohanes nomor 18 itu 8 sampai adalah 16? proses penangkapan. Ya. Dan di situ tidak ada secara eksplisit. Saya meminta secara eksplisit bahwa firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus digantikan oleh Yudas. Iya. Dia tidak bisa menjawab hal itu. Dia malah ambil comot satu ayat, ambil comot satu ayat.
comot satu ayat lagi dan terus dia Nangis. menafsirkan dengan cara pemahamannya dia. Ditanya apa curhat? Pertanyaan saya nih, saya Jadi, ulangi nih. Yang ketiga, Kenapa atau mengapa Yesus Aduh. berubah rupa? Apa urgensinya? Satu nih, kenapa Yesus berubah rupa? Satu nih. Kedua, apakah Anda percaya nubuatan Mazmur 91 nomor 8 sampai 16 tentang Yesus? Anda percaya atau tidak? Itu eksplisit loh. Oke. Jadi Silakan. dia ini sebenarnya tidak mengerti tentang firman, tentang Malah Alkitab. curhat lagi. Jadi dia ini manusia yang hanya ngambil setengah-setengah, melakukan penafsiran dan terus menghujat. Malah curhat. Ini yang kamu lakukan, Yonatan. Ini yang kamu lakukan, Yonatan, dan ini sangat menyakiti hati para orang Kristen ya, Yonatan. Saya minta kamu secara saya eksplisit tidak memberikan Anda ruang untuk curhat. Yang saya tanya, saya bertanya sama kamu. Malah Saya minta firman secara eksplisit. malah nanya balik. Dengar dulu, kau tidak menjawab pertanyaan saya. Kau mutar-mutar dan membohong Itu orang. jawaban eksplisit. Kalau Allah akan menjaga Yesus. Anda baca, makanya sekarang Anda baca nih. Matius 6, Matius 4 nomor ke-6 ada nubuat tentang Yesus bahwa segala jalan Yesus akan yang lari dari tema, kau lari dari dan tema, Yesus akan kau membebaskan. pembohong, kau lari dari tema, kau pembohong. Baca sendiri. Loh, baca sekarang Mazmur 91 nomor ke-8 sampai 16 itu buat siapa? Buat Yesus. Coba baca. Dengar. Dengar. Saya minta kamu tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa Yesus digantikan oleh Yudas. Itu ayatnya. Mana? Tunjukkan. Itu udah dijelaskan Amsal 18:21 dibaca. Pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Itu eksplisit loh. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa orang jujur? Yesus. Saya bacakan Amsal 21 yang dia maksud ya. Iya, coba Amsal 18 nomor 21. Kebalik ya, tadi itu berapa? Amsal 21. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Takut tertukar. Coba Anda baca Amsal 21:18. Coba. Amsal 18:21. Oh, bukan. Amsal 21 nomor 18. Dibaca. Baca bang, jangan sambil googling. Kalau sambil googling suara Anda nggak kedenger. Udah gini aja nih, saya buka buat saudara baca sendiri nih. Gak usah googling, kalau googling Anda gak terdengar suaranya. Baca nih. Amsal 18:21. Salah. Amsal 21 nomor 18. Nah, Anda baca nih. Woi, gak usah ini googling, gak kedengar. Percuma kalau Anda sambil googling. Di perangkat yang sama itu gak bisa. Coba Anda baca di sini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Anda percaya nggak dengan ayat ini? Pengkhianat diganti sebagai orang jujur. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Anda percaya nggak dengan ini? Kau dengar dulu. Kalau kau baca Alkitab setengah-setengah ya seperti bukan ini. Setengah-setengah. Di dengar, dalam Bible sendiri ada namanya ilmu hermeneutik. Kau dengar. Sekarang dulu. Kamu baca nih. Saya nggak mau setengah nih. Anda baca Mazmur. Anda baca Mazmur 91 dari ayat ke-8 sampai 16. Coba baca. Coba baca ini. Enggak, kan Anda minta yang eksplisit. Ini saya berikan yang eksplisit. Ini nubuatan tentang Yesus. Coba baca. Sekarang di Amsal 21 ayat 18, mana yang menyebutkan nama Yesus digantikan oleh Yudas? Aduh, Anda tidak tahu ya. Mana? Namanya ilmu hermeneutik itu menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Coba Anda baca dulu ini eksplisit ini. Ini buka. Mazmur 91 nomor 8 buka. Saya minta yang menyebutkan nama Yesus. Ini saya tunjukkan ayatnya ini. Mazmur 91 nomor 8 dibaca sampai nomor 16. Baca. Kok sekarang ke Mazmur Anda tahu nggak nih? Ini nubuatan tentang Yesus, bro. Ini di sini, bro. Aduh, si bro ini. Coba perhatikan. Matius 4 nomor ke-6. Baca ini. Coba baca kau kamu. Yang Kristen atau saya yang Kristen? Kok kamu melawan Ya, kamu saya? Kristen nggak ngerti apa-apa. Saya Islam ngerti. Coba perhatikan di sini. Saya bacakan ya. Saya ulangi lagi nih. Dari tadi Anda nggak paham nih. Itu kau tahu nggak perikop tentang Mazmur? Lalu Mazmur itu ini loh, bro. Nih.
Lalu Itu tentang berkata kepadanya, puji-pujian. jika engkau anak Allah, Kenapa jatuhkan kau dirimu ke bawah, hubung-hubungkan sebab dengan ada tertulis kematian? mengenai engkau, ia akan memerintahkan Kitab malaikat-malaikatnya Mazmur dan itu, akan menatang engkau di atas kitab segala Mazmur itu adalah jalanmu, perjanjian lama. supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Hei, Ini nubuatan Yesus di hei, mana? Di dalam hei, Mazmur. Yonatan, hei Di dalam Yonatan, Mazmur, bro. hei Sebab Yonatan, Tuhan malaikat-malaikatnya akan ampuni kau. diperintahkan kepadamu untuk menjaga Hei engkau di segala Yonatan, dengar. jalanmu. Ini nubuatan Hei Mazmur tentang Yonatan, Yesus. hei Yonatan, dengar. Perikop Mazmur itu tentang nyanyian Jangan Mazmur, kejang-kejang tentang dong. nyanyian-nyanyian, Aduh, ya, ini tentang jelas nyanyian dan loh, Jangan bro. pujian. dong. Kenapa kau hubung-hubungkan Kok kitab hubung-hubungkan? Mazmur Yang kepada menghubung-hubungkan itu LAI ini loh. Dari Hei, LAI Mazmur. itu. Nah, itulah salahnya kau. Kau Kok salahnya menafsirkan. saya? Ini dari Itulah. LAI. Kalau nggak percaya Kang Rijal buka tuh. Hei, Ini kau dengar. aplikasinya dari LAI ini. Nih, Percuma bro. bicara. Ini aplikasinya dari LAI ya. Kita buka nih ya. Alkitab Susah. ini. Alkitab. Ini kan ada ayat keempat nih. Matius 4 nomor ke-6. Kita buka di sini. Nah, di sini itu ada tanda siapa yang bintang. menjawab Kamu nih? tahu nggak tanda bintang di sini Woi, apa? Itu ini saatnya siapa yang itu menjawab? paralelisasi. Ini tertulis di mana tentang Hei, Yesus? pembohong. Ternyata tertulis di dalam Mazmur. Hei, pembohong. Kok Ini siapa pembohong? Ini ayatnya. Hei, ini siapa yang selanjutnya yang bicara? Saya atau kamu? Enggak, sekarang saya tanya, kamu percaya nggak nubuatan tentang Yesus di dalam Mazmur 91 nomor 11 sampai 12? Percaya atau tidak? Hei, kau dengar, Mazmur itu ada di perjanjian lama. Astagfirullah. Saya Baiklah, dengar. enggak, sekarang saya tanya aja nih. Mazmur itu perjanjian sekarang saya lama. tanya nih. Sekarang saya tanya. Nih, sekarang saya tanya, perhatikan ini. Perhatikan ya. Kau comot-comot Lalu ayat berkata yang tidak kepadanya, nyambung-nyambung. Dudul, Aduh. perhatikan ini. Lalu berkata kepadanya itu Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai siapa di sini? Sebab ada tertulis mengenai engkau Yesus. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Ada tertulis tentang Yesus. Nah, tertulis Yaudah. di mana ini? Ini tertulis Yaudah. di dalam Mazmur. Ini loh. Ya udah saya jawab ya. Saya jawab dong, boleh dong. Saya jawab Iya, dong. silakan Anda baca. Ya, Mazmur oke. 91 nomor 8 sampai 16. Baca. Udah, itu nggak nyambung. Udah. Loh, kok kamu nggak itu- nyambung? Kau nggak nyambung. Udah. Nggak sudah, nyambung sekarang di saya jawab. mana? Gini. Alkitab sendiri, Bible gini. sendiri yang mengatakan Jadi Matius 4 teman-teman nomor muslim- ke-6 ini berasal teman-teman dari muslim- Mazmur. Sekarang Anda teman-teman baca muslim- nih, baca dulu. Teman-teman muslim jadi Baca untuk- dulu. Jangan untuk nangis pengetahuan kau. sedikit tentang Engkau teman-teman hanya bahwa menontonnya dengan isi dan matamu misi sendiri Yesus dan itu melihat datang ke pembalasan dunia terhadap adalah- orang fasik. adalah mati. Pembalasan Jadi, terhadap orang fasik itu adalah visi dan Yudas misi dia di dalam datang ke Amsal. sini untuk Amsal menyebarkan 8 Injil, Amsal 21 nomor untuk 18. memberitahu Mana? tentang ilmu kasih, dan dia Masalah harus ilmu mati, kasih ini. dan dia harus bangkit. Itulah Itu mah itulah dogma, tujuan- Dudul. Itulah tujuan Yesus. Ya sudahlah, datang ke sekarang dunia. Anda Oke? baca Matius 5 nomor 39, dibaca. Jadi teman-teman, Malah kalau kok kalian curhat berpikir nih. bahwa Nangis dong. kalau kalian Nangis, berpikir curhat bahwa udah. Kalau ini aku turunkan nih, gak ada isinya, Curhat dia bang. curhat dia. Jelas teman-teman, itu nubuatan dari Mazmur. Kalau Yesus itu akan dijaga di setiap jalannya. Bukan kata saya, Bible sendiri. Tinggal klik aja tuh Matius 4 nomor ke-6. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Jelas itu, ada tertulis mengenai engkau. Malaikat-malaikatnya Bang akan Nathan. disuruh untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Dan akan menatang Bang engkau Nandar. dengan tangannya. Itu jelas loh. Bang Nandar. Ya, Nyoon sapora. Nyoon Hah? sapora. Nyoon sapora. Kaula toro nate elu. remat aja, mak. Anu bang, saya mau turun dulu ya bang. Ya, Mau- silakan. Mau ngampus dulu bang. Oh, mau ngampus, oke. Selamat belajar ya. Oke, terima kasih ilmunya bang. Ya, sama-sama. Hona, makasih ya. Assalamualaikum. Jadi enak banget Bang Rijal kalau bahas Yesus tidak disalib itu, saya suka banget itu. Makanya saya pengen banget debat sama Esra Saurun. Bahas penyaliban. Orang jelas. Dikasih kesempatan naik itu untuk membantah dengan dalil, bukan bernarasi kosong. Iya. Puas saya, puas nih. Sebelas 13.
Masih ada Otan? Edis, wah Edis mah udah